Kang, kameramen Kang, kameramen Kang. Kameramen Kang. Ya. Kamera. Apa tuh? Kamera. Ya. Iya Mbak, gimana Mbak? Oke Mbak. Ya. Sama Iman, soalnya ini di sini. Oke Mbak. Ini kan agendanya tuh dia nengok dulu ke ruang jenazah, terus doorstop, terus langsung ngasih santunan ke yang di tenda. Oke, siap Mbak, ya Mbak. Ya. Bersama bahwa 4 prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 warga tewas akibat ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluarsa di Garut, di mana TNI Angkatan Darat hingga saat ini masih menyelidiki terjadinya kasus ini. Saudara, sedikitnya ada 13 orang, di mana 4 diantaranya merupakan prajurit TNI yang tewas akibat ledakan saat pemusnahan amunisi Afkir atau tidak layak pakai di Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei 2025 kemarin. TNI Angkatan Darat tengah menyelidiki penyebab ledakan tersebut karena pemusnahan telah dilakukan sesuai prosedur yang aman. Ya Imran, ini dapat saya gambarkan bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang berdiskusi langsung dengan para korban dari insiden ledakan pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai ini. Kalau saya dari adik saya, Di mana Deddy Mulyadi langsung bertatap muka dengan para korban. ya, gas. Kebetulan saya ada ngebuka amunisi yang. Oh, Ya. amunisi. Bapak udah terlatih di situ, amunisi. Mungkin otodidak Pak. Otodidak. Ya. Suka bantuin. Iya. Belum pernah terjadi. Selama 10 tahun, alhamdulillah Pak. 10 tahun belum Iya. pernah terjadi apa-apa. Baru kali ini. Itu juga mungkin kalau dilihat dari fisik Pak, udah yakin itu nggak bakal meledak Pak. Apa sih yang diledakin? Detonator. Sebenarnya itu bukan diledakin Pak. Apa tuh? Itu mau direndam biar sama air laut, biar kan air laut kan kena besi cepat karat, cepat busuk. Kemungkinan feeling saya, kemungkinan gitu Pak. Oh, jadi mau direndam dengan air Iya, laut. biar cepat busuk gitu Pak. Heeh. Karena kalau diledakin, jarang Meledak. habis semua gitu Pak. jarang habis. Bandel. Si eta teh. Iya betul Pak. Jadi bandel. Iya. Jadi rencana mau disiram. Nah, direndam biar busuk. Mau direndam, Mungkin, direndamnya di iya. mana? Di dalam drum Pak, drumnya. Drum, nanti diisi air laut. Nah, gitu rencananya. Rencananya Iya. begitu. Nah, kemudian Ya, terjadi, meledak. Pak. Ya. Meledaknya sebelum direndam air laut apa sesudah? Sebelum mau direndam itu. Baru mau direndam Ya, sudah. tapi di sananya udah direndam. Nggak tahu pakai pupuk, nggak tahu pakai apa. Dibuang dulu di sana. Sudah direndam. Iya. Yang ini belum. Yang rendangnya dibuang dibawa ke lokasi. Aman itu. Aman sebenarnya. Jadi itu teh yang sejenisnya sudah. Kalau direndam baru itu Pak saya. Bukan yang aman itu yang Ya, satu. ya. Sudah direndam itu. Udah Pak. Cager sih eta mah. Cager Pak. Maksudnya tengah beleduk. Yang Cuman gini Pak, yang direndamnya kan direndam ada 2 jenis Pak rendamannya itu. Kalau plus air laut, otomatis jangankan besi tipis, besi tebal juga habis karat. habis air laut. Nah, itu yang 2 yang pakai saya dengar dari teman katanya pakai pupuk Pak. Saya nggak sempat tanya sama adik saya.
Ya biasa juga nggak gitu. Kalau susah direndam, nemu yang gitu, udah dilempar ke laut Pak, dimasukin ke karung, dilempar ke laut daripada ya gitu Mas itunya Pak, bahayanya. Nah yang ini mah belum direndam. Belum Pak, baru mau Disimpan masih di drum. Ya. Keburu ngebledug. Jadi akan disiram air laut. ya rencananya Cuman gitu, keburu Pak. ngebledug manten. Iya. Tapi udah sering gitu deh Pak. Ngebledugnya. Iya. Bukan baru sekarang ngebledugnya. Iya. Maksudnya ngerjain kayak gitu. Bapak termasuk yang sering ngerjain itu. Tiap Aman kali, Pak. terus. Insya Allah Pak. Saya Baru belum- sekarang. Iya. Itu menurut Bapak kenapa nggak beledug? Kurang tahu juga Pak. Mungkin itu kan sebelumnya direndam pakai apa? Pakai pupuk. Kemungkinan pupuk itu panas Pak. Feeling saya ya, tapi saya belum nanyain sama almarhum adik saya. Pupuknya waktu itu. sudah ditaburin? Udah. Kan pupuk panas. Bapak belum sempat nanya sama almarhum? Belum. Nggak keburu nanya? Belum. Nggak keburu nanya? Enggak Pak. Ya nggak Itu- perlu, orang sudah meninggal gimana nanya? Ya inisiatif dari mana kan sebelumnya nggak kayak gitu Pak. Oh, jadi itu mah baru dikasih pupuk, Ya direndam pakai pupuk. cuman keburu nggak beledug. Ya. Ya Pak mungkin perwakil. Pak, ini perwakilan. Jadi Bapak mah sudah jelas sudah biasa bekerja di situ aja, pekerjaan Bapak di situ. Insya Allah ya. Nah dengan peristiwa ini gimana, Bu? Mungkin ini anaknya Pak. Nah, anaknya, mana ibunya? Ibunya nggak kuat Pak. Istrinya nggak kuat. Nah peristiwa ini Bapak sebagai adik kakaknya kakaknya. gimana? Ya mungkin Mungkin Iya saya lah. Bapak perwakilan dari nah, Bapak dari saya. anaknya aja Pak yang ngomong. Mungkin Saya minta pertanggungjawaban mungkin karena Bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan mulung. Bapak saya di situ kerja sama tentara. netizen ya. Saya ulang ngomong. Oh kerja. Ya Bapak saya kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah. Saya tahu Tapi Bapak sudah lama kerja di situ. sudah lama Bapak saya udah kemana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, Mabes TNI. Saya tahu Pak. Oh ya artinya posisinya kerja. Ya, maaf darat ya. Bukan Mabes TNI. Mabes Polri. Mabes Polri mah. Cuman kan di Mabes Polri nggak ada barang yang kayak di TNI ya Pak. Cuman MKK aja. Iya. Emang suka yang seperti ke Manado, ke Makassar. Saya pernah ke Makassar juga. Jadi pernah. posisinya adalah biasa bekerja di Iya, situ. Iya, gitu, Pak. Dipanggil. Ya. Posisinya adalah posisi Iya. sudah biasa Iya, bekerja. iya, betul. Dan ini kategorinya adalah kategori sedang melaksanakan pekerjaan. Iya, bukan Dan kategorinya kecelakaan kerja. bukan yang lagi di video lagi mungut. Katanya banyak orang yang bilang Bapak saya ke situ nyelonong ngelawan TNI itu enggak. Artinya kan posisinya posisi kerja. Ini kategorinya kecelakaan Iya. kerja. Jadi kayak orang lagi nyangkul ke pancong. Ya kan? Orang lagi melaut tenggelam. Orang lagi nyetir tabrakan. Betul, Pak. Termasuk kategorinya kecelakaan kerja. Ini Pak, saya Iya, maaf izin gimana? Pak, perwakilan dari Cidaun ya Pak ya, Desa Jatimulya, Kecamatan Walaupun. Ini yang korban itu dua Pak, adik sama kakak. Iya, namanya Pak Iyu sama Pak Anwar. Iya. Ya, untuk Pak Anwar ini anaknya Pak. Iya, Ini iya. anaknya, Ini berarti ini anaknya. anak Pak Anwar kan. Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah Mas. Sekolah. Di mana? Di SMA 5 Ya udah kamu jadi anak asuh saya sini. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Ini juga anak Pak. Satu lagi Pak. Ini Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya yang ngurus. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Saya ada berapa sih semuanya kan? Semuanya sudah Pak. Yang satu, yang 5 dari yang 6 dari Cibalong, Ya, yang satu dari Singajaya, ya udah. yang 2 dari Pamengkok Pak. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini ke Siap. keluarganya Makasih banyak, masing-masing Pak. ya. Amin, makasih Udah, banyak. jadi itu penyampaian secara langsung Pak, bagaimana ya Pak? gimana? Penyampaiannya Jangan nanya begitu, itu urusan saya.
kasih banyak. Jangan nanya yang aneh-aneh. Ya kan? Saya sampaikan 50 juta ya. Ya langsung ke keluarga. Masa dikasih Pak? Bapak orang baik Pak. Ya, gimana? Ya, gimana? Korban juga. Saya punya adik yang baru 5 tahun TK. Bapak kan kebetulan telepon keluarga. Ya udah gini, seluruh anak-anak dari keluarga korban itu biaya hidup dan sekolahnya sampai kuliah saya tanggung jawab. Ya. Semuanya jadi tanggungan. Kemungkinan Bapak ini mah yang 5 ini mah masyarakat saya sebagai RW di sananya. Alhamdulillah bantuannya Bapak dan Bapak saya terima sebagai RW mungkin. Yang penting kan semuanya sekarang kan kalau yang meninggal kan nggak bisa balik lagi kan. Yang harus diurus oleh kita, yang meninggal diurusnya kan sampai dikubur. Kalau tradisi NU sampai tahlilan, ya kan sampai 100 hari bahkan 1000 hari. Nah tugas gubernur bukan ngurusin yang di kuburnya karena sudah ada yang di sini yang bisa ngurus. Tugas gubernur ada ngurusin anak-anak yang ditinggalkannya agar tidak terlantar pendidikannya, tidak terlantar kehidupannya, ya kan? Semua anak-anaknya yang belum berkeluarga kan, yang belum berkeluarga semuanya jadi tanggung jawab saya. Dan nanti setelah ini juga saya nyampaikan 50 juta per kepala keluarga. Bekal untuk biaya perawatan. Kan musibah ini sudah terjadi karena bekerja di situ. Dan ini bagian dari resiko pekerjaan yang mungkin harus ditanggung ya. Gitu. Ya mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi. Amin. Ini melibatkan kakak adik. Kakak adik yang sedang kerja di sana gitu. Iya. Tapi sudah lama kerjanya. Kalau yang kakak yang baru berapa lama Pak? Baru tahun ini. Kalau kerjanya ya. Kalau adiknya Pak Anwar ini baru kali ini, tapi kalau Pak Yus itu udah lama. Udah lama. Udah ke Aceh, udah ke Papua Itu juga. bareng sama saya, itu mah bareng sama saya itu. Bareng sama saya. Nanti saya data ya lamanya bekerja mereka berapa. Ya. Nah mudah-mudahan ada solusinya untuk lamanya bekerja. Ya. Kalau yang sekarang tuh kan sekedar untuk bagaimana hari ini selesai untuk pengurusan mayat. Ya. Udah gitu ya Neng ya. Nanti kan Bapak ada nomor handphonenya. Ada. Pak Kadesnya ada di sini kan Pak Bupatinya ada Pak Bupati. Bupati didata ya anak-anaknya ya. Siap. Ya. Gitu. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Amin. Diampuni segala dosa. Amin. Kemudian dicaangkeun di alam kubur. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan disehatkan, diberkahkan, dipanjangkan rezeki. Amin. Ya. Yuk. Neng, terus sekolahnya semangat ya. Neng, ya. Mending pulang ya. Jangan di sini panas. Maaf Bapak, numpang nanya. Kan itu yang nggak banyak yang nggak kesini yang punya anak masih sekolah. Berarti semua kayak gitu ya Pak? Ya semua keluarga korban, anak-anak yang ditinggalkannya menjadi tanggung jawab gubernur. Ya di situ ada 3 kepala keluarga. Ya nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Nanti ada Pak Bupati nih data ya. Udah, ya udah. Nanti uangnya dianterin ke rumahnya masing-masing. Ya, di sini ya. Ya, mohon ya. Bapak Dari Singajaya nih Pak. Kasihan Bapak sih. Amin. Ya. Capek pada dia. Ya, oke. Mau nanya Pak? Ya, gimana? Jenazah mau disemayamkannya. Ya, gimana? Oh iya, saya nanya ke sini. Iya, Karena saya sudah lama gitu Pak. Bu, ini jenazahnya kapan? Kasihan Pak, Gubernur, Bupati. Ditanya, iya jenazah. Pak Bupati, pemakamannya kapan? Bedokes Polri. Jadi Pak, kami ini menunggu dari DVI, Disaster Victim Investigation, dari bantu dari Kapolda. Nah, kami masih menginvestigasi. Pak Dokter, Coba gimana? kapan bisa dimakamkan? Hari ini kami melakukan, dari kemarin kita melakukan identifikasi, kemudian hari ini kita bisa menambah 5 atau 6 jenazah lagi, kemudian dari 3 atau 4 mohon izin itu sudah
campuran antara bagian tubuh, kita lakukan pemeriksaan DNA di Mabes Polri. Butuh waktu kurang lebih 12 hari kerja. 12 hari kerja. Siap. Ya. Nanti Karena jenazah harus ditentukan DNA-nya, yang ini siapa namanya, yang ini siapa namanya ya, identitasnya apa. Karena kan korbannya sudah ya ngerti. Ini Pak, mohon maaf kan kebetulan kami kan udah melihat foto dari korban kakak kami atas nama Endang. Itu masih utuh alhamdulillah. Dan kami ingin hari ini bisa dibawa Pak. Bisa. Jadi Pak Dokter barangkali yang masih utuh teridentifikasi dengan baik bisa hari ini ya dimakamkan. Ya, kecuali yang hancur ya. Baik Bu ya. Nanti rumahnya di mana? Singajaya. Ya. Bupati nanti ada yang ngantre ya di sana. Makasih ya Pak ya. Siap. Makasih banget. Siap. Ya. Ya, siap. Lagi di sini ada Paris. Ya. Lagi siapin tempatnya bentar. Lagi siapin tempat. Ya alhamdulillah. Pak Didi sedikit Pak. Pak Didi. Lagi. Ini tuh posisinya di lapan, ini puskesmas, ini keluarga yang tadi yang Cibalong ada 6 keluarga, satu lagi di TKP. Jadi kita emang kalau mau pulang ya nggak ada ini lagi tempat singgahi. Nah, kalau mau ke Yang keluarga satu keluarga saja siapa? Yang dekat. yang di sini semua, jadi 2 kelompok, yang 3 orang di sini, tadi Singajaya sama Pamubel, yang satu kelompok di sana 6 orang Cibalong. Di Cibalong ya, kita ke Cibalong. Siap, setelah Cibalong langsung Siap, pulang. Pak. Ya. Nohon, gimana? Siap. Iya. Yang disampaikan tentunya yang pertama adalah rasa bela sungkawa ya, tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah yang meninggal itu meninggalkan anak, meninggalkan istri. Sehingga yang pertama untuk anak-anaknya yang belum menikah itu menjadi tanggung jawab gubernur. Mereka pendidikannya, kehidupan kesehariannya, biar kami yang mengambil alih tanggung jawab itu. Kemudian untuk keluarga korbannya ya tadi ada rasa empati dari Pemprov Jabar untuk disampaikan kepada keluarganya untuk biaya pemulasaraan jenazah dan untuk kegiatan-kegiatan ritual yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga ketika ada yang meninggal dunia. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Biaya pendidikannya sampai kuliah. Tadi kan sempat ngobrol langsung dengan salah pekerja itu Pak. Iya. Apa yang jadi omongan itu? Iya, mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, ada yang 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari di sana. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman menangani itu. Gitu. Memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kecelakaan kerja itu Pak? Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja ya kecelakaan kerja. Ya, oke, kasih ya. Terima kasih Pak Didi. Tadi informasi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung